Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, moderator Adinda Retnotami, ada Nesya Erliana Putri, ada Indah Mayangsari, Dian Anggriani, dan Elisia Adelia Palili. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang terapi eksistensial. Pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Elisia Adelia Palili. Yang pertama, pengertian makna hidup. Makna hidup adalah satu nilai yang diyakini seseorang dan menjadi dasar perilaku orang tersebut dalam menjalani proses kehidupan. Kebermaknaan hidup bersifat personal dan unik sebab individu bebas menemukan dan menciptakan kebermaknaan hidup dan yang menjadi tanggung jawab individu. Yang kedua, nilai-nilai kebermaknaan hidup. Makna hidup merupakan suatu pandangan atau nilai-nilai yang dipandang penting untuk diperjuangkan dan dipertahankan bagi seseorang. Makna hidup dapat ditemukan pada setiap kondisi. Menurut Lubis, makna hidup tidak saja dapat ditemukan dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan, tetapi juga dapat ditentukan dalam penderitaan sekalipun. Menurut Boere, dalam hidup ini terdapat 3 nilai yang dapat menjadi sumber-sumber makna hidup. Apabila ketiga nilai tersebut diterapkan, yaitu nilai-nilai kreatif atau creative values, nilai-nilai penghayatan experience values, nilai bersikap attitudinal values. Koesworo juga menyebutkan bahwa hidup biasa dibuat bermakna melalui 3 jalan, yaitu yang pertama, melalui apa yang kita berikan kepada hidup, masuk dalam nilai kreatif. Yang kedua, melalui apa yang diambil dari hidup, menemui keindahan, kebenaran, dan cinta, nilai penghayatan. Yang ketiga, melalui sikap yang kita berikan terhadap ketentuan atau nasib yang biasa kita ubah. Yang ketiga, filsafat eksistensial. Filsafat eksistensialisme merupakan suatu reaksi terhadap sistem pemikiran filsafat sebelumnya yang bersifat dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Menurut filsafat eksistensialisme, eksistensi manusia harus menjadi titik pangkal pemikiran filsafat. Pemahaman terhadap eksistensi manusia bertolak dari 3 aspek yang integral. Yang pertama, manusia merupakan keberadaan jasmani yang tersusun dari bahan material. Yang kedua, keberadaan manusia tampak sebagai sosok atau organisme hidup yang menyatu dalam tampilan individu jasmani. Yang ketiga, manusia mempunyai ciri kehidupan mentranscendensi dan menegakkan diri sebagai eksisten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudara Elisia Adelia Palili. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara Nesya Erliana Putri. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan eksistensial. Pendekatan eksistensial, konseling eksistensial merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membantu klien menemukan kembali makna hidupnya yang berdasarkan pada diri manusia. Manusia dianggap memiliki potensi untuk mencari tentang dirinya sendiri. Konseling eksistensial berfokus pada kondisi sekarang dan akan memilih apa untuk kedepannya pada perkembangan berdasarkan hal-hal yang positif. Eksistensi manusia. Eksistensi manusia terkandung kualitas-kualitas insani, yaitu kemampuan, sifat, sikap, dan kondisi yang semata-mata terpadu pada eksistensi manusia dan tidak dimiliki oleh hewan dan makhluk-makhluk lainnya. Frustasi eksistensial adalah
suatu fenomena umum yang berkaitan dengan keterlambatan atau kegagalan individu dalam memenuhi keinginan akan maksimal. Menurut Frankl, frustasi eksistensial bukanlah suatu penyakit dalam pengertian klinis, melainkan suatu penderitaan batin. Dan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Nesia Erliana Putri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dian Anggriani Lestari. Baik, saya akan menjelaskan tentang frustasi eksistensial. Manusia pada hakikatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk tetap dapat menemukan makna hidupnya dalam kondisi apapun dan dorongan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat menjaga eksistensinya dan menjadi pribadi yang utuh. Apabila manusia dapat mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki dengan baik, maka individu tersebut dapat dikatakan sebagai pribadi yang sehat, sedangkan individu yang tidak dapat memfungsikan potensi yang dimilikinya akan menjadi pribadi yang sakit. Tujuan terapi eksistensialisme dalam psikologi klinis. Adapun tujuan dari terapi eksistensialisme sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan aktualisasi potensi pribadi pada diri seseorang. Yang ketiga, membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan. Yang keempat, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan memperkuat kesadaran dirinya. Yang kelima, membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. Kemudian teknik terapi eksistensialisme dalam psikologi klinis. Yang pertama, client-centered. Psikoterapi client-centered merupakan teknik terapi yang fokus utamanya adalah untuk memberikan perhatian dan membantu klien untuk menetapkan dan memutuskan tujuan terapi. Hubungan klien dengan terapis adalah unconditional positive regard atau penghargaan tak bersyarat atau diterima apa adanya, yaitu yang pertama, cares about the client atau peduli dengan klien. Yang kedua, accept the client atau menerima klien. Yang ketiga, trust the client ability to change atau percaya pada kemampuan klien untuk berubah. Yang keempat, empati atau pada klien bisa dengan sentuhan maupun ekspresi. Yang kelima, congruence atau kesesuaian untuk konselor. Kesesuaian antara apa yang difikirkan dengan apa yang ingin dilakukan dan bisa memperhatikan klien dengan baik. Untuk selanjutnya, yang kedua, logoterapi. Bentuk terapi eksistensialisme di mana teknik ini mendorong klien untuk menemukan arti dalam suatu hal atau peristiwa yang sepertinya tidak memiliki makna. Yang ketiga, terapi Gestalt. Terapi ini adalah terapi yang memfokuskan pada pengalaman saat ini dan kesadaran yang segera terhadap emosi dan tindakan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian Anggriani Lestari. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Indah Mayangsari. Kelebihan dan kekurangan terapi eksistensialisme. Kelebihan terapi humanistik eksistensialisme dalam psikologi klinis. Yang pertama, teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat, bersifat membentukkan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kelima, pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien,
seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengecilan dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Sedangkan kelemahan terapi humanistik eksistensialisme dalam psikologi klinis, yang pertama dalam metodologi penggunaan bahasa tidak baku, yang kedua dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas, yang ketiga terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya atau keputusan ditentukan oleh klien sendiri, dan yang keempat memakan waktu yang lama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudari Indah Mayangsari. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, psikologi eksistensial adalah aliran psikologi di mana pokok persoalan psikologi adalah isi kesadaran yang harus diselidiki lewat metode introspeksi atau mawas diri. Pada dasarnya, terapi eksistensialisme tidak memiliki teknik khusus yang berkaitan dengan proses terapi. Karena pendekatan ini bukanlah terapi yang berasal dari terapi tunggal, melainkan terapi yang mengambil beberapa metode dari pendekatan yang lain dalam pelaksanaannya, seperti pendekatan Gestalt, psikoanalisis, humanisme yang berupa asosiasi bebas, transferensi, aktualisasi diri, dan lain-lain. Terapi eksistensi berusaha untuk mengesampingkan terlebih dahulu semua hipotesa, analisa, dan berbagai klasifikasi. Terapi berupaya menolong klien untuk membebaskan dirinya dari ketakutan dan konflik yang menyebabkan ia tetap terbelakang dengan cara menemukan kekuatan atau kemauannya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat